معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala mamarid dukhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar Jum'ah yang mulia ini, kami mengajak diri kami dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mari kita berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh keikhlasan, menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran. Karena hanya dengan takwa Allah, takut kepada Allah dalam artian taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kita akan bahagia hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kala nanti. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali membawa Islam, iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah 3 wasiat agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul dan rasul yang terakhir, diberi oleh Allah beberapa mukjizat. Yang terbesar adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Isra Mi'raj. Namun di samping itu Rasulullah juga diberi kelebihan oleh Allah, yakni ucapannya termasuk jawami'ul kalim, yang artinya bahasanya singkat namun memiliki pengertian yang luas dan mendalam. Salah satu contoh wasiat Rasulullah, sabda Rasulullah Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan dapat menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaul manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau disimpulkan 3 pesan ini adalah bagaimana sebaiknya kita menyambung hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas, agar kita selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwa itu definisi secara umum imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Namun Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai sahabat Ubay, apa yang dimaksud takwa? Sahabat Ubay balik bertanya, wahai Sayyidina Umar, pernahkah kamu melalui jalan yang banyak duri? Pernah, jawab Sayyidina Umar. Bagaimana seharusnya kamu melalui jalan itu agar kamu selamat? Ya, saya singkap, saya cincing gamis saya, dan saya berjalan hati-hati agar tidak kena duri. Ya, itulah takwa.
Artinya meninggalkan segala hal-hal yang akan mencelakakan diri kita. Takwa berarti meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata takwa itu memang mudah diucapkan, namun berat dalam amal perbuatan. Sebab menjalankan perintah Allah itu mudah, namun meninggalkan larangan-larangan Allah itu sulit. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata ada 3 perkara yang paling berat, yakni dermawan saat memiliki sedikit harta. Yang kedua, meninggalkan hal yang haram saat sendirian. Kemudian yang ketiga, menyatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan kebaikan atau ditakuti kejahatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita dalam keadaan sendiri, tidak orang yang tahu, maka dengan gampangnya kita bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Namun kalau di dalam hati kita mengetahui bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, maka walaupun kita dalam keadaan sendiri, kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Satu misalnya kita sedang berpuasa, berangkat pagi kita dalam keadaan puasa karena imsak, kita sahur bersama keluarga. Kemudian kita kerja, di tengah-tengah kerja kita minum, tidak ada orang yang tahu. Atau kita pulang, kita mampir ke warung dulu makan, tidak ada orang tahu. Tetapi hal itu tidak kita lakukan karena kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita tidak melakukan. Oleh karena itu takwa tidak hanya di dalam masjid, takwa harus kita bawa kemana-mana. Di kantor, di pekerjaan, di pasar, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Nabi yang pertama. Karena kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah menjamin hidup kita di dunia akan diberi kelancaran oleh Allah. Segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di akhirat kelak Allah memberikan tempat yang mulia bagi orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada Allah disediakan surga yang penuh, di halamannya penuh mata air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang kedua, wa'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan dapat menghapusnya. Artinya manakala kita berbuat maksiat, berbuat dosa kecil maupun dosa besar, segera bertobat. Ini kemurahan Allah yang diberikan kepada hambanya manakala kita tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak turun Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah bertaubat. Oleh karena itu, mari
Misalnya saja kita sholat Jum'ah, sebelum mendengarkan khutbah kita datang awal, berzikir kepada Allah, banyak membaca istighfar, membaca Al-Quran, dan baca salawat Nabi. Insya Allah perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, wasiat Rasulullah adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bagaimana sebaiknya kita berhubungan sama manusia? Maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kita tersenyum saja terhadap teman, terhadap orang lain dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah ibadah. Tolong menolong, hormat menghormati, saling memaafkan, tawadhu, rendah hati terhadap orang lain, itu semuanya adalah akhlak yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena Rasulullah bersabda, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman seseorang adalah yang terbaik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, mari kita jaga 3 wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana sebaiknya hubungan dengan Allah, hablum minallah, mari kita jaga dengan bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan manakala kita berbuat dosa dan maksiat, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat dan mengganti dengan amal-amal kebaikan. Kemudian mari kita perbaiki hubungan sesama manusia, hablum minan nas, agar supaya kita semua dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dicintai sesama manusia. Demikian ma'asyiral muslimin khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang muttaqin, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan pada akhir hayat kita mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, 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 Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal alan waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima
وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر